Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita senantiasa. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul kesehatan emosi. Saudara sekalian, saya percaya kita semua ingin menjadi orang yang hidup, berbahagia dan berhasil dalam kehidupan ini. Dan tahukah saudara, salah satu kunci utama untuk kita mencapai hal itu adalah kesehatan emosi, emotional health. Karena orang yang sehat secara emosi, cirinya dia akan memiliki sikap yang positif, baik terhadap dirinya maupun terhadap kehidupan ini. Dia bisa mengungkapkan perasaan hatinya secara konstruktif, dan dia bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Saudara, penelitian menunjukkan 70% orang yang dipecat dari pekerjaan bukan karena kurang mampu bekerja, tetapi karena kurang bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Dengan kata lain, suka ribut sama orang lain, gak bisa bekerja sebagai suatu tim yang baik. Dale Carnegie pernah berkata bahwa sukses itu 15% ditentukan karena kemampuan teknis, karena IQ dan keterampilan seseorang. Tapi 85% keberhasilan ditentukan karena kemampuan seseorang menjalin relasi dengan orang yang lain. Jadi penting sekali kita punya kontrol diri, penguasaan emosi, dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Sekian tahun yang lampau ada seorang penulis bernama Daniel Goleman yang membuat sebuah buku yang menjadi the bestseller international, namanya Emotional Intelligence, kecerdasan emosi. Yang dia maksudkan dengan kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya. Menurut dia, koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Jadi kalau kita mau berhubungan sosial dengan baik, kita harus menertibkan suasana hati. Jangan gampang meledak, ngamuk, dan sebagainya. Dengan demikian kita bisa berempati dengan orang lain. Berempati artinya menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Kalau saya jadi dia, kira-kira bagaimana? Nah, orang yang punya kecerdasan emosional ini akan mampu memotivasi diri. Bahkan di saat-saat tekanan datang, dia bisa berkata kepada jiwanya, ayo bangkit, ayo maju, ayo bangun. Orang semacam ini akan tahan menghadapi kegagalan. Dia memiliki resiliensi, sikap ulet tangguh. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan, terutama di masa pandemi yang tidak kunjung usai. Dan kita tidak tahu berapa tahun lagi kita akan hidup bersama dengan COVID-19, dengan berbagai varian baru yang muncul. Dibutuhkan kecerdasan emosional, kesehatan emosi dalam hidup kita. Bukan hanya fisiknya yang sehat, tetapi secara mental kita juga harus sehat. Orang yang punya kecerdasan kecerdasan emosional itu bisa mengendalikan emosinya. Gak gampang meledak-ledak, ngamuk sama orang dan sebagainya. Dia juga bisa menunda kepuasan untuk sesuatu yang lebih besar. Misalnya kalau kita ingin beli rumah, maka kita harus menahan diri supaya uang tidak digunakan untuk membeli sesuatu lain yang dianggap kurang penting dibandingkan dengan kebutuhan utama, yaitu rumah. Misalnya menunda jalan-jalan, tamasya, beli sesuatu yang mahal untuk satu tujuan yang lebih berharga di kemudian hari. Serta dia bisa mengatur keadaan jiwanya. Kalau saya lihat dalam firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1 ayat 2-4, Yohanes berkata demikian, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, jadi Yohanes berkata, aku ingin kamu sehat luarnya sama seperti jiwamu baik-baik saja. Apa yang ada di dalam itu akan mengalir keluar, saudara.
Ayat 3 dikatakan, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, Paulus mengungkapkan emosinya. Aku bersukacita. Bukankah emosi itu terdiri dari sukacita, tapi juga bisa berupa kesedihan, bisa kesenangan, tetapi juga bisa merasa keadaan tertekan. Ada sesuatu yang sifatnya positif, ada juga yang sifatnya negatif. Dan kenapa Paulus mengungkapkan emosi yang positif? Karena dia lihat, kenapa Yohanes mengungkapkan emosi yang positif? Karena dia jiwanya baik-baik dan sehat-sehat saja, sehingga akhirnya keadaan luarnya pun dia bisa mengontrol situasi dengan baik. Tahukah saudara, emosi yang negatif itu bisa menyakiti tubuh. 60% orang yang terbaring di rumah sakit di Amerika Serikat itu menderita psikosomatis, penyakit tubuh karena jiwa yang tegang, karena jiwa yang gelisah. Orang yang suka marah-marah bikin sakit lever. Orang yang seringkali sedih berkelanjutan bisa membuat paru-parunya menjadi tertekan. Orang yang khawatir bisa sakit lambung, saudara. Orang yang stres bisa bikin sakit jantung dan mengganggu otaknya. Juga ketakutan bisa membuat sakit ginjal. Adalah penelitian yang menunjukkan hal-hal semacam itu. Jadi sikap hati kita, emosi kita, marah-marah, ngambek, dendam, benci sama orang lain, itu menurunkan kekebalan tubuh sehingga kita lebih gampang diserang oleh penyakit. Nah, apa sih cirinya dari orang yang emosinya sakit dibandingkan dengan orang yang emosinya sehat? Kalau kita membandingkan itu kepada orang yang sakit fisik dan orang yang sehat fisik lebih gampang. Tapi berkaitan dengan emosi, kita harus meneliti lebih seksama. Yang pertama, saya melihat orang yang sakit secara emosi, pikirannya sulit berkonsentrasi. Kalau dia berpikir, dia seringkali berpikir secara negatif. Perasaannya gelisah, dia tidak bisa mengatasi masalah. Tindakannya juga seringkali merugikan. Sebaliknya, orang yang emosinya sehat, pikirannya positif, dia punya tujuan yang jelas, perasaannya juga positif, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, semangat menghadapi tantangan. Lalu tindakannya juga menjadi berkat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Di dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32, firman Tuhan berkata demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi dari dua ayat ini kita melihat bahwa Alkitab memberikan ciri emosi yang sakit, yaitu pahit hati, jengkel sama orang, geram, marah, bertikai satu dengan yang lain, fitnah kepada orang lain, dan akhirnya membuahkan kejahatan. Sedangkan ciri orang yang emosinya sehat adalah ramah kepada orang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni jika ada yang bersalah kepada dia. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kita lihat ada orang Kristen sudah pelayanan, katanya ikut Yesus, percaya Yesus, tapi dia tidak punya kesehatan emosi. Emosinya seringkali meledak-ledak, gampang ngamuk. Apalagi kalau ngamuk kadang-kadang disertai dengan kata-kata kasar dan sikap yang tidak menyenangkan orang lain. Dan tentu ini bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau saya baca dalam Lukas 9 ayat 54 dan 55, ketika Yesus dan murid-muridnya melintasi daerah Samaria, dan orang Samaria menolak mereka untuk datang ke sana karena mereka
dengar bahwa Yesus dan rombongannya juga pergi kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, dan mereka juga berasal dari Galilea, maka orang Samaria kira-kira ngomong gini, kalau kamu suka melayani orang-orang Yahudi yang merupakan musuh kami tidak mau terima Anda. Karena orang Samaria itu tidak akur sama orang Yahudi. Mendengar hal itu, dua orang bersaudara, Yakobus dan Yohanes, bilang begini, Tuhan, apa kita turunkan saja api dari langit untuk membakar mereka? Ayat ini bilang, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Yesus secara jelas menunjukkan ketidaksukaannya kepada orang yang melampiaskan emosinya secara negatif untuk sesuatu yang sifatnya destruktif atau merusak dan bukan konstruktif atau membangun. Ada orang yang menolak pelayanan mereka, mau dibakar dengan api dari langit. Mungkin Yohanes dan Yakobus terinspirasi oleh kisah Bandung Lautan Api, saudara. Dia mau jadikan Samaria lautan api. Sampai Yesus bilang, ya udah ditolak, nggak usah ngamuk begitu, jalan saja, lanjutkan perjalanan. Emangnya gue pikirin? Kan begitu, saudara sekalian. Tapi kadang-kadang kita ini meluapkan emosi seperti Yakobus dan Yohanes, murid Tuhan loh, rasul loh, saudara. Ini bukan orang dunia ini orang percaya. Karena itu dalam Markus 3 ayat 17, Yesus pernah menggelari mereka, Yakobus dan Yohanes, sebagai Boanerges atau anak-anak guru. Saudara tahu guru? Geledek. Ya. Kalau ada film itu namanya Gundala, putra petir gitu, saudara. Jadi kalau ada orang yang menyakiti, duar. Kalau ada orang yang pendapatnya beda dengan kita, duar. Disamber dengan geledek. Nggak tahu di rumah, apakah suami suka main geledek gini sama istrinya atau tidak. Istri ngomong sedikit, duar, dimaki-maki. Atau suami yang ngomong, istrinya ngomong lebih panjang, duar. Wah, hidup kita nggak akan tentram. Dan ini saya bilang, bukan hanya orang dunia, tapi orang Kristen juga, bahkan murid Kristus bisa seperti itu. Tapi Yesus menegur, menghardik dengan kuat. Nah, kata menegur ini dipakai kata yang persis sama seperti Yesus mengusir setan, saudara. Jadi waktu Yesus menegur Yakobus dan Yohanes, dia itu melampiaskan amarahnya karena mereka melakukan hal yang jahat, seperti dia mengusir setan. Karena Tuhan tidak mau kita punya emosi yang negatif yang merugikan orang lain dan juga diri kita. Sekarang saya ingin ajak melihat perbandingan antara dua tokoh Alkitab yang berselisih, ya, berantem satu dengan yang lain. Tapi ternyata yang satu ini memiliki emosi yang sehat. Kadang-kadang konflik bisa terjadi, tapi bagaimana reaksi kita ketika konflik itu muncul, itu menentukan hasilnya. Kita lihat konfrontasi antara Saul dan Daud. Ini contoh orang yang sakit emosinya dibandingkan dengan orang yang sehat emosinya. Saudara tahu kisahnya, Daud mengalahkan orang-orang Filistin, disambut oleh para gadis dengan tarian rebana dan berkata, hebat. Saul mengalahkan ribuan musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, puluhan ribu musuh. Sejak dengar itu, Saul menjadi iri hati. Dia jengkel karena dia takut orang-orang lebih suka kepada Daud, dan akhirnya tahta kerajaannya akan beralih kepada Daud. Dia menjadi sangat marah dan ingin menyakiti, bahkan dia ingin membunuh Daud. Dia melempar lembingnya kepada Daud. Daud lari, dikejar-kejar, akan dibunuh, saudara. Dan ini ditandai dengan ketakutan kalau tahtanya itu dirampas oleh Daud. Padahal Daud itu kan anak buahnya. Daud juga maju perang karena disuruh oleh Saul. Bahkan Daud ini sebetulnya adalah menantunya daripada Saul. Karena ada anak Saul namanya Mikal, itu menikah dengan Daud.
Tetapi karena iri hati itu, maka sepanjang hidupnya Saul memusuhi Daud. Dan lihat, Saul yang pernah diurapi oleh Allah dengan rohnya melalui Nabi Samuel, ketika dia biarkan kepahitan, dendam, kejengkelan tidak mau dia selesaikan, maka emosinya menjadi negatif secara mental, tapi juga secara spiritual. Dia diganggu oleh roh jahat. Allah telah undur dari hidupnya. Dia tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Saudara, pada bulan di mana kita tidak lama lagi merayakan masa raya Natal, kita perlu periksa hati supaya hati kita bersih. Jangan ada kepahitan, jengkel, dendam, iri. Karena itu menyebabkan perbuatan-perbuatan jahat bisa kita lakukan karena dendam. Dan lebih daripada itu, roh jahat seringkali memiliki kesempatan untuk mengganggu kehidupan kita. Jangan hidup seperti Saul yang memulai dengan baik tapi mengakhiri dengan sangat buruk. Bagaimana dengan Daud? Daud adalah orang yang berselisih dengan Saul, tapi responnya beda. Ya, kalau orang menabur jahat, lalu kita terpancing menabur jahat juga kepada dia, sama aja kita sama orang itu. Tapi lihat Daud, ketika orang berbuat jahat, ketika Saul ingin membunuh dia, bagaimana respon daripada Daud? Satu kali ketika Saul mengejar-mengejar dan kemudian dia tertidur di dekat sebuah gua beserta dengan anak buahnya. Dia tidak tahu Daud dan anak buahnya sedang bersembunyi di dalam gua dekat tempat mereka istirahat, saudara. Lalu dengan mengendap-endap Daud dan anak buahnya datang mendekati Saul. Dan waktu itu Daud dengan gampang bisa menancapkan pedangnya dan Saul mati seketika. Bahkan anak buahnya ada yang ngomong gini, Tuhan telah menyerahkan Saul ke dalam tanganmu, bunuh dia. Bawa-bawa nama Tuhan lagi, saudara sekalian. Ini kesempatan luar biasa. Tapi Daud bilang apa? Jangan mengusik orang yang diurapi roh Tuhan. Dia tidak mau membunuh Saul. Dia hanya ambil jubahnya itu, dia kerat, saudara, dengan pedangnya. Lalu kemudian setelah Saul bangun dari tempat jauh, dia bilang, Saul, aku sebetulnya bisa membunuh kamu, tapi aku tidak punya niat jahat kepada kamu. Lihat, ini buktinya jubah yang aku potong. Dan saat itulah Saul sadar berkata, memang kamu baik, aku yang jahat, katanya. Nah, jadi dari sini kita melihat Daud adalah orang yang punya ciri emosi sehat, bisa mengendalikan diri, tidak mau menyakiti, apalagi membunuh orang lain. Dia mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Dia tidak dendam. Dia tetap berbuat baik walaupun orang berbuat jahat kepada dia. Dan karena itu dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan hubungan yang baik dengan sesama. Saudara melihat beberapa contoh Alkitab ini, mari kita mulai berkaca bagaimana dengan emosi kita. Saudara bilang, saya orang Kristen, saya sudah ke gereja, saya rajin berdoa. Itu bagus. Tetapi kesehatan spiritual, kesehatan fisik juga harus diimbangi dengan kesehatan mental dan emosional, supaya kita bisa menjadi orang yang bisa menahan diri, bersabar di tengah tantangan, bisa mengampuni ketika orang bersalah kepada kita. Nah sekarang kalau kita melihat pentingnya emosi yang sehat dibandingkan dengan betapa merugikannya emosi yang negatif itu, saya ingin memberikan kepada saudara secara cepat ada 5 kunci agar kita bisa memiliki kesehatan emosi. Kita akan baca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari ayat-ayat ini saya melihat ada 5 kunci untuk kita memiliki kesehatan emosi. Yang pertama, kita harus bersukacita dalam Tuhan. Alkitab mengajarkan supaya kita bersukacita di dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Paulus yang menulis surat ini berada dalam penjara ketika dia bicara bersukacitalah. Dan ini sesuatu yang mengherankan. Kok di dalam penjara situasi pasti tidak nyaman? Kenapa dia bisa justru memberikan petunjuk kepada orang-orang di luar penjara supaya dia bisa bersukacita? Karena rupanya Paulus sadar sukacita tidak didasarkan dari keadaan sekitar yang tidak nyaman, tapi karena hubungannya yang baik dengan Tuhan. Yesus sendiri pernah bilang, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Sakit penyakit, krisis ekonomi, masalah bisa muncul, tapi kalau kita terjamin keselamatannya di dalam Yesus, mati artinya tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Ada sukacita yang tidak pernah bisa dicuri dari hati dan kehidupan kita. Lagi pula saudara, sukacita itu adalah pilihan. Ketika Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan dalam penjara di Filipi, tengah malam apa yang mereka nyanyikan? Mereka lakukan mengeluh, ngomel, marah-marah kepada Tuhan? Tidak, mereka memuji, menyembah Tuhan. Saya mau bilang, sukacita itu adalah pilihan kita, saudara. Apakah kita mau marah, ngamuk atau tidak, itu pilihan kita. Satu kali saya pernah ngantri di bank, cukup panjang antrian karena hari Senin, saudara sekalian. Tiba-tiba ketika sudah tinggal bagian saya maju, orangnya selesai, ada orang di belakang saya nyalip, saudara. Set, dia maju ke depan. Lalu sampai petugas banknya bilang, Pak maaf mundur dulu, bapak itu, dia tunjuk kepada saya yang udah duluan. Terus dia bilang, enggak, saya dulu, saya sibuk. Waduh, dengar itu saya langsung emosi, saudara sekalian. Emang cuma kamu yang sibuk? Saya pikir dalam hati, saudara, tapi begitu dia marah, dia melakukan hal tersebut dan saya bisa jengkel, saya ingat ini. Dari tadi saya ngantri fine saja, sukacita, dan saya juga tidak mau hari saya rusak oleh seseorang yang namanya saya tidak kenal, wajahnya saya tidak pernah lihat karena dari tadi dia di belakang saya, dan sekarang yang saya lihat cuma punggungnya. Masa gara-gara orang yang nggak tahu diri ini sukacita saya menjadi hilang? Lalu saya bilang kepada mbaknya yang di kasir itu, udah nggak apa-apa. Saudara-saudara, orang itu cepat-cepat melakukan urusannya, nggak enak juga karena semua akan ngeliatin dia. Begitu. Lalu dia segera pergi. Nggak sampai beberapa menit kok, nggak lama, saya menyelesaikan urusan saya dan beres. Dan saya mau bilang itu adalah pilihan kita. Kita lagi naik mobil, zoom, disusul sama orang lain. Waduh, kurang ajar ya. Wah, mulai kebut-kebutan di jalan. Itu kan pilihan kita. Ataukah kita bilang, sakit perut itu rupanya, nggak apa-apa dah, biarin dah, lebih cepat. Saudara dengarkan di sosial media merebak beberapa hari yang lalu ada salah satu wanita keluarga TNI, saudara, kebetulan ya. Lalu dia maki-maki ibu, siapa itu? Anggota DPR, begitu saudara. Wah, ribut, seantero Indonesia jadi gaduh, saudara-saudara. Tapi syukurlah akhirnya bisa didamaikan, minta maaf, selesai. Masalahnya apa? Waktu saya mau ke toilet, kebelet, dihalangi sama ibu. Ibu ini udah 80 tahun, ya mungkin jalannya juga pelan, nggak bisa cepet-cepet, gara-gara kebelet itu loh, saudara sekalian. Aduh, masalah kecil sebetulnya jangan dibesar-besarkan. Membuat gaduh seluruh Indonesia gara-gara masalah ini. Nah karena itu mari kita belajar memilih
Aksi yang negatif bisa datang tanpa kita minta, tanpa kita harap, tanpa kita pikirkan. Tapi kita harus memiliki respon yang positif terhadap semuanya itu. Sukacita adalah pilihan. Lihat Yesus ketika dia ada di salib. Orang memaki dia dan berkata, salibkan dia. Respon apa yang Yesus pilih? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau hari-hari ini istrimu atau suamimu memaki-maki engkau, mertuamu menyalah-nyalahkan engkau, menantumu memfitnah engkau, adik atau kakakmu melakukan hal yang jahat menurut saudara, apa yang saudara akan lakukan? Balas, jahat, lebih jahat lagi, lebih maki lagi. Gelap tidak bisa diusir dengan gelap, gelap hanya bisa dikalahkan oleh terang. Ataukah kita ketika orang menabur buruk, kita justru membalas dengan menabur kebaikan kepada dia? Masalah harus diselesaikan dengan baik, tapi cara kita untuk menyelesaikannya tentu harus santun, tentu harus dengan kepala dingin. Dan itu harus ditandai dengan sukacita abadi, karena relasi kita dengan Tuhan itu mesti nyata. Yang kedua, Alkitab tadi berkata di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang pertama, kita harus bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus berbuat baik. Perbuatan baik itulah yang menyebabkan emosi kita menjadi lebih tenang, hati kita menjadi lebih stabil menghadapi kehidupan. Hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang ada di sorga. Saudara-saudara, ketika kita berbuat baik, menolong orang yang susah, kita berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari-hari ini ada banyak orang di Indonesia khususnya yang mengalami banyak musibah. Ada kebanjiran yang selama sekian minggu tidak surut. Ada gunung meletus, Gunung Semeru kemarin meletus. Dan kita sedang mempersiapkan tim untuk segera datang membuat dapur umum dan hal-hal yang lain untuk daerah-daerah tersebut. Memang masalah akan selalu datang, tapi bagaimana respon kita? Kita harus menabur kebaikan. Nah, saya teringat Ibu Teresa pernah berkata begini, bila engkau berbuat baik atau bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Oh, pencitraan itu mah. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun berbuat jujurlah. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikan yang terbaik dari dirimu. Pada akhirnya engkau akan tahu bahwa hal ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dengan mereka. Menjelang Natal ini mari kita melakukan perbuatan baik, bakti sosial, mungkin ke panti asuhan, kepada masyarakat, kepada jemaat yang kurang mampu, dan terutama kepada anggota keluargamu yang kurang mampu, yang mungkin sifatnya juga nyebelin, saudara sekalian. Mungkin ada anggota keluargamu yang kalau datang itu pasti ada maunya, minta tolong. Dan kalau udah ditolong hilang aja gitu, saudara. Dan sifatnya itu menjengkelkan kita. Kepada orang semacam itu, kasih Natal juga harus diberikan. Dan jangan kita melakukan kebaikan. Oh, kalau dia baik sama saya pasti kasih, tolong. Dia gitu sih nyebelin. Saudara-saudara, kalau kita melakukan sesuatu, mari kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan dan bukan hanya untuk sesama. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apa lebihnya kita dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Jangan kebaikan hati kita menjadi hilang gara-gara respon orang itu tidak baik kepada kita. Ibu Teresa berkata, walaupun kadang-kadang engkau disalahpahami ketika engkau berbuat baik, tetap menabur hal yang baik. Maka emosi saudara akan sehat. Kalau tidak, kita akan kesal terus dalam kehidupan. Yang ketiga, kita harus buang kekhawatiran.
Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, kata ayat berikutnya. Saudara, kenapa emosi kita itu seringkali bergejolak negatif? Karena khawatir, takut. Nah, Tuhan ingin agar kita membuang kekhawatiran, karena kekhawatiran itu hanya merugikan kita, nggak ada untungnya. Hari-hari ini saya juga dorong hindari berita negatif, batasi sosial media, karena apa yang terus mengisi pikiran kita itu akan menyebabkan kita hidup di dalam kekhawatiran, saudara. Saya tahu hari-hari ini dunia sedang khawatir karena varian baru dari COVID-19, Omicron. Dan katanya lebih dahsyat daripada Delta, ya sudah Delta, Omicron. Nggak tahu nanti lamanya apa lagi. Tapi saya mau bilang, jangan takut kepada Delta dan Omicron, karena kita punya Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Bukankah Yesus nama di atas segala nama? Dan di dalam namanya semua harus tunduk. Omicron adalah sebuah nama, Delta adalah sebuah nama. Yesus nama di atas segala nama yang bisa mengatasi segala-galanya. Saya membaca satu artikel dari kompas.com kemarin, saudara sekalian, bahwa dokter dari Afrika Selatan yang menemukan varian Omicron ini berkata bahwa memang ini lebih cepat menular, tetapi gejalanya relatif ringan, agak berbeda dengan yang lalu. Biasanya ditandai dengan nyeri otot sekitar 2 hari, lalu orang lelah, dan itu yang dia tulis. Saya tahu ini perlu studi lebih lanjut, ya. Kalau yang baru ini kita perlu tunggulah beberapa minggu, 2-3 minggu ke depan, ketika orang mulai terdeteksi bagaimana mereka bisa recover dan sebagainya, maka akan lebih lengkap. Tetapi waktu saya baca itu, saya berpikir gini, penemu pertama varian ini bilang bahwa memang gejalanya agak berbeda dengan yang lain, tapi dalam beberapa kasus yang dia perhatikan, yang dia tangani, relatif ringan, nyeri-nyeri otot 2 hari bisa lebih membaik. Tapi kenapa ya kok beritanya, waduh sangat menakutkan. Ini yang benar yang mana begitu? Karena yang ngomong ini memang penyakit tapi gejalanya ringan dan juga wah ini berbahaya sekali. Dua-duanya kan menghadapi situasi baru yang belum terlalu tahu 100% gimana. Ataukah ini cara pandang yang berbeda? Ada yang lain berkata, ya tingkat kematian daripada COVID itu sampai sekarang ya sekitar kira-kira 2%. Artinya kalau diambil rata-ratanya 2%, ada orang sakit yang meninggal itu 2%, yang masih sembuh hidup 98%. Belum terjadi lonjakan misalnya dari 2% menjadi 10%. Wah itu menakutkan, saudara. Tapi beritanya itu sudah sangat menakutkan. Wah, dan banyak orang yang dengan sosial media lebih pintar dari dokter bahkan sekarang, saudara. Sudahlah, nggak usah seperti itu. Lebih baik kita baca hal-hal yang positif, main dengan keluarga, dengan anak, dengan cucu, ngobrol tentang kebaikan Tuhan. Itu jauh lebih bermanfaat daripada hidup di dalam kekhawatiran. Yang penting adalah gini, tetap jaga protokol kesehatan. Yang belum divaksin, segera divaksin, saudara-saudara. Ya, jangan keluyuran, apalagi Natal dan Tahun Baru. Sudahlah, lebih banyak diam di rumah saja, ya. Kumpul sama keluarga. Karena bisa sama-sama dengan keluarga itu satu anugerah Tuhan, ya. Makan sederhana dengan keluarga, nggak usah yang mewah. Karena kebersamaan itu sudah merupakan kemewahan itu sendiri. Jaga protokol kesehatan, kita nggak sembarangan. Oh nggak apa-apa kok, kata pendeta juga jangan takut Omicron, ada Yesus Alfa dan Omega. Lalu sembarangan, ya saudara salah sendiri. Kita harus melakukan bagian kita, tapi jangan terlalu banyak khawatir karena emosi kita akan tertekan. Dan orang yang tertekan emosinya justru lebih cepat sakit, saudara. Mari kita percaya, hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Sukacita memberikan kemenangan, kesehatan, kesembuhan dalam kehidupan kita. Jangan kamu khawatir, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur.
Yang keempat, saya melihat supaya emosi kita sehat, berdoa. Ini B yang keempat. Yang pertama tadi saya ulang, B pertama, bersukacita dalam Tuhan. Kedua, berbuat baik. Ketiga, buang kekhawatiran. Yang keempat, berdoa. Kalau kita berdoa, kita terhubung dengan kuasa yang tanpa batas. Kita percaya ada Allah yang duduk di atas tahta. Dia memegang pemerintahan atas dunia ini. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan waktu saudara berdoa, mohonkan perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Dan setelah itu mengucap syukur. Karena ucapan syukur adalah tanda bahwa kita percaya bahwa doa kita telah dikabulkan oleh Tuhan. Bukannya saudara nggak punya masalah maka saudara bersyukur. Tapi kalau saudara banyak bersyukur, masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Bukannya duitmu sudah banyak maka engkau bersyukur. Tapi kalau engkau banyak bersyukur, percayalah berkat keuangan juga Tuhan akan siapkan bagi kita. Bukannya karena rumah tangga kita sudah super harmonis maka kita bersyukur. Tapi percayalah kalau kita banyak bersyukur, rumah tangga kita akan jauh lebih harmonis. Karena itu doa bukan ditandai dengan ketakutan, kekhawatiran. Doa disertai dengan ucapan syukur. Karena kita yakin Tuhan mendengar doa kita. Dan B yang terakhir adalah berpikir benar. Ayat 8 tadi berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi B kelima, berpikir dengan benar. Bagaimana caranya? Isilah otak kita, pikiran kita tiap hari dengan firman Tuhan. Baca Alkitab tiap hari. Kalau saudara mulai mau baca perjanjian lama, bisa 2 pasal, Mazmur 1, Mazmur 2. Lalu sambung perjanjian baru, Matius 1, Matius 2. Besoknya Mazmur 3, Mazmur 4. Disambung lagi dengan Matius 3, Matius 4. Perjanjian baru sampai selesai. Mazmur saudara bisa habiskan, Amsal Sulaiman dan juga kitab-kitab yang lain. Baca firman setiap hari. Saudara boleh baca pikiran rakyat, tapi Alkitab adalah pikiran Allah yang jauh lebih hebat dari pikiran rakyat. Saudara boleh baca harian Kompas, tapi Alkitab adalah kompas kehidupan yang sejati. Saudara boleh baca suara pembaharuan, tapi Alkitab adalah suara Allah yang sanggup membaharui kehidupan kita. Saudara boleh baca Jawa Pos, Jakarta Pos, tapi percayalah Alkitab ini adalah surga pos yang Dia kirim kepada kita. Dan kalau kita membaca Alkitab setiap hari, hati kita tenang, hati kita penuh dengan damai. Di tengah dunia yang bergejolak penuh dengan tantangan, emosi kita tetap sehat. Kita tetap berkata, 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan, aku akan tetap berdiri oleh anugerah Tuhan. Selembar rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara. Aku adalah anakmu, aku percaya engkau akan memelihara kehidupanku. Orang bilang, wah ini masalah besar sekali. Pegang firman yang berkata, pencobaan yang aku alami itu biasa, tidak melebihi kekuatanku. Tuhan pasti memberikan kemenangan. Tapi kamu gak akan sanggup menanggungnya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi itu orang jelek-jelekin kamu, hajar dia. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Siapa tambah pipi kanan, kasih pipi kiri. Apapun serangan-serangan kepada akal pikiran kita, kita punya senjata untuk mengatasinya, firman Tuhan. Dan biarlah dengan 5 kunci ini, 5B, kita sungguh-sungguh bisa memiliki kesehatan secara emosi. Yang pertama, bersukacita dalam Tuhan. Yang kedua, berbuat baik. Ketiga, buang kekhawatiran. Keempat, berdoa. Dan yang kelima, berpikir benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.